4221. Itu Nyonya Lan. Raja Teng merendahkan suaranya di kamar A5. Ini aku. Apakah kamu keberatan? Saya tidak berani. Jadi ini Nyonya Lan. Karena Nyonya Lan tertarik dengan barang ini, maka saya akan mundur. Suara Raja Teng sedikit serak dan tidak mau. Meskipun muridnya membutuhkan eliksir segel surgawi ini, harga 35 juta terlalu mahal. Bahkan jika seseorang secara diam-diam mendanainya, dia telah mencapai batas kemampuannya. Alih-alih menyinggung Lan Yuruo, dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar mendapatkan eliksir segel surgawi ini, tidak ada jaminan bahwa muridnya dapat berhasil naik ke kelas 6. Setiap investasi datang dengan sejumlah risiko tertentu. Jika muridnya gagal untuk maju, jumlah puluhan juta Open Heaven Pill kemungkinan besar akan menyebabkan kekacauan di seluruh istana Mingxin. Yang Kei menaikkan harga eliksir segel surgawi menjadi 35 juta. Raja Teng tidak punya pilihan selain mundur. Ye Jian dari kamar B2 juga diam. Di peron tinggi, lelaki tua dari rumah lelang dan Xia menunggu sejenak sebelum berteriak, teman dari kamar A3 ini telah menawar 35 juta. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Seluruh tempat itu sunyi dan tidak ada yang menjawab. Orang tua itu mungkin tahu bahwa harga ini sudah mencapai batasnya. Bagaimanapun, perkiraan asli rumah lelang hanya sekitar 20 juta. Sekarang, itu hampir 2 kali lipat. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan berteriak, 35 juta sekali. 35 juta 2 kali. Di kamar A3, Yang Kei diam-diam berencana untuk mempelajari eliksir segel surgawi dan resep ramuan segera setelah dia mendapatkannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa memahami resep ramuan dan memperbaiki eliksir segel surgawi sesegera mungkin. Jika dia berhasil, maka dia tidak perlu khawatir tentang keuangan Void Land di masa depan. Ramuan ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan kemajuan seorang kultivator ke alam Open Heaven. Selain itu, eliksir segel surgawi juga merupakan barang langka di seluruh 3000 dunia. Bahkan jika itu hanya dijual beberapa juta, itu masih memungkinkan kekayaan Void Land meroket dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, dia memiliki banyak origin liquid yang dibutuhkan untuk memperbaiki eliksir ini. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Tolong hentikan pelelangan untuk sementara. Saat lelaki tua itu hendak menawar untuk ketiga kalinya, suara Ye Jian terdengar lagi di kamar B2. Yang Kei mengerutkan kening dan tidak bisa tidak melihat ke arah kamar B2. Apa yang Ye Jian lakukan? Secara naluriah, dia merasa bahwa pelelangan kali ini tidak akan terlalu mudah. Namun, sekarang dia memiliki lebih dari 1 miliar Open Heaven Pill di tangannya, dia bisa dikatakan kaya dan sombong. Bahkan jika Ye Jian dapat menemukan seseorang untuk mensponsori atau meminjam uang, dia tidak takut. Di platform tinggi, tetua berkata, Hall Master Ye, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan bicara. Pintu kamar B2 tiba-tiba terbuka, dan seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan tidak berjanggut keluar. Yang Kei menebak bahwa dia seharusnya Ye Jian, dan dalam beberapa langkah, dia mencapai panggung. Setelah menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu, Ye Jian menyerahkan cincin luar angkasa, bibirnya bergerak sedikit seolah-olah dia diam-diam mengirim pesan. Orang tua itu awalnya memiliki ekspresi curiga di wajahnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ye Jian, ekspresinya tiba-tiba berubah, mengungkapkan ekspresi heran. Segera, dia memeriksa cincin luar angkasa dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Jian. Hall Master Ye, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Benda ini cukup berharga. Ye Jian mengangguk ringan dengan ekspresi penuh tekad. Orang tua itu berkata, karena Hall Master Ye bersikeras, maka orang tua ini tidak akan menghalangi Anda. Mohon tunggu sebentar. Mengatakan demikian, Divine Sense-nya melonjak, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, rumah lelang dan Xia saya telah menyetujui permintaan Hall Master Ye. Hall Master Ye, silakan kembali untuk saat ini. Terima kasih banyak. Ye Jian menangkupkan tinjunya dengan tulus, berbalik, dan membungkuk ke kamar A3. Nyonya Lan, Ye ini telah menyinggung Anda. Saya harap Nyonya Lan tidak akan tersinggung. Lady Boss menatap platform tinggi sejenak sebelum tiba-tiba berkata, wah, lawanmu ada di sini, bersiaplah untuk membayar harga yang mahal. Maksud kamu apa? Yang Kei masih sedikit bingung. Namun, pada saat ini, Ye Jian sudah kembali ke kamar B2 dan segera berteriak, 40 juta. Mendengar ini, Yang Kei mengerti apa yang dimaksud Lady Boss. Ye Jian sebenarnya tiba-tiba menaikkan harga sebesar 5 juta di atas harga dasar 35 juta. Ini tidak hanya membutuhkan keberanian yang besar, tetapi juga modal yang besar.
Terlebih lagi, Ye Jian belum pernah menaikkan harga dengan selisih sebesar itu sebelumnya, tapi kali ini, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Yang Kai merasakan giginya sedikit sakit. Di atas platform tinggi, lelaki tua itu mengangkat cincin luar angkasa di tangannya dan berkata, "Baru saja, Hallmaster Ye meletakkan sesuatu sebagai jaminan untuk rumah lelang saya. Mohon maafkan tuan tua ini karena tidak dapat menjelaskan nilai dari jaminan, tapi Hallmaster Ye mampu menawar dan membayarnya." Dia menjelaskan seperti ini karena dia takut menimbulkan kesalahpahaman. Lagi pula, harga barang lelang ini terlalu menakutkan, dan ada kecurigaan adanya penipuan harga. Yang Kai menghela nafas lembut dan melihat ke arah kamar B2. Cincin luar angkasa di tangan lelaki tua itu adalah barang yang baru saja digadaikan Ye Jian, tapi apa itu? Itu benar-benar memberi Ye Jian kepercayaan diri untuk tiba-tiba menaikkan harga sebesar 5 juta, apa intinya? Meskipun Yang Kai memiliki lebih dari 1 miliar Open Heaven Pill, dia tidak mau menyia-nyiakannya dengan santai. Jika dia bisa mengetahui garis bawah Ye Jian, dia akan dapat meminimalkan kerugiannya. Sayangnya, dia bahkan tidak tahu apa yang telah digadaikan Ye Jian, jadi bagaimana dia bisa memahami keuntungan pihak lain. Hallmaster Ye telah menawar 40 juta, apakah ada orang yang ingin menawar lebih tinggi? Orang tua itu berteriak. Yang Kai merenung sejenak, lalu dengan hati-hati mengajukan tawaran, 40.500.000. 45 juta. Ye Jian mengikuti tanpa ragu-ragu. Yang Kai tercengang. Lady Boss berkata, "Seorang murid dan seorang putra memang berbeda, Ye Jian bertekad untuk bersaing denganmu. Murid Raja Teng membutuhkan pil segel positif asal surga, begitu pula putra Ye Jian. Namun, Raja Teng sudah mundur ketika harganya 30 juta, tetapi Ye Jian masih tidak mau menyerah. Jelas bahwa dia sangat mencintai putranya, dan percaya bahwa selama dia memiliki pil segel positif asal surga, putranya pasti akan dapat naik ke kelas 6. Kalau tidak, mengapa dia begitu diinvestasikan bahkan jika mereka adalah ayah dan anak? Mengapa Anda tidak bernegosiasi dengannya dan membagi biaya secara merata? Anda mendapatkan formulanya dan dia mendapatkan pil. Saya yakin dia tidak akan menolak." Saran Lady Boss. Yang Kai berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pil segel positif asal surga belum pernah muncul sebelumnya. Jika saya ingin meramu pil ini, saya perlu mempelajari pil dan efeknya akan berbeda. Jika dia mendapatkan pil, akan sulit bagi saya untuk mempelajarinya. Kalau begitu tidak ada cara lain. Dengan pil di tangan, kemungkinan meramu pil segel positif asal surga akan lebih tinggi. Meskipun akan menghabiskan banyak Open Heaven Pill, investasi itu tidak diragukan lagi sepadan. 45.500.000. Yang Kai menaikkan harganya lagi. 50 juta. Suara Ye Jian bergetar, harga yang mengerikan, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk membayar, dia masih merasakan jantungnya berdarah. Setelah menawar, Ye Jian berkata lagi, "Nyonya Lan, putra saya masih muda dan bodoh, dan telah membuat kesalahan besar. Sekarang, dia sangat membutuhkan pil segel positif asal surga, hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh, tolong mengabulkan keinginannya." Lady Boss menutup telinga dan tidak menjawab. Bagaimanapun, orang yang berpartisipasi dalam pelelangan bukanlah dia, tetapi Yang Kai. Meskipun dia memarahi Raja Teng dengan identitasnya sendiri, itu hanya untuk membela Yang Kai, bagaimana dia bisa mengatakan apa-apa sekarang. Melihat tidak ada tanggapan dari kamar A3, hati Ye Jian tenggelam ke dasar. Benar saja, segera, ada suara yang menaikkan harga, dan seperti biasa, itu 500.000 lagi. Di kamar B2, ekspresi Ye Jian putus asa, seolah-olah dia telah berusia beberapa dekade. Di sampingnya, seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar tersenyum pahit dan berkata, "Ayah, lupakan saja, harga ini sudah terlalu tinggi." Ye Jian mengepalkan tangannya dan berkata, "Tidak, ayah belum kalah, ayah masih bisa melanjutkan." Pemuda itu berkata, "Tidak perlu, ayah, bahkan jika kita menggadaikan lebih dari 50 juta, itu masih item sekte. Jika kita kehilangan terlalu banyak, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada sekte. Ayah, berhentilah." Ye Jian berkata dengan menyakitkan, "Bagaimana mungkin aku tidak tahu ini, tapi kamu." Pria muda itu tersenyum pahit, "Jangan khawatir, ayah, paling-paling saya tidak akan maju ke alam Open Heaven dalam hidup ini, mungkin suatu hari keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Tidak perlu membuang banyak uang, pada saat ini, Anda dan beberapa paman bela diri membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk kultivasi Anda, jangan terlalu khawatir tentang saya." Ye Jian membuka mulutnya dan menghela nafas berat. Pada tahap pelelangan, lelaki tua itu menghitung mundur dari 3,
dan pelelangan pil segel positif asal surgawi dan resep pil akhirnya berakhir, dengan harga yang mengerikan, 50,5 juta. Orang tua yang bertanggung jawab atas pelelangan, yang selama ini memasang wajah datar, memiliki kulit yang kemerahan, seolah-olah dia telah mendapatkan tawaran yang bagus. Dan putaran pelelangan ini membuat banyak orang berteriak puas, apakah itu ahli alam Open Heaven di aula utama atau berbagai kamar pribadi, mereka belum pernah melihat pelelangan yang begitu sengit dengan begitu banyak tikungan dan belokan. Ketika harganya mencapai 20 juta, semua orang mengira itu adalah batasnya, tetapi siapa yang tahu bahwa Raja Teng dan Ye Jian akan diam-diam menerima dana dan menaikkan harganya menjadi lebih dari 30 juta. Ketika harganya mencapai 30 juta, semua orang mengira itu adalah akhirnya, tetapi orang lain muncul entah dari mana dan menaikkan harganya menjadi 50 juta dengan Ye Jian. Di semua lelang 3000 dunia, mungkin hanya penampilan sumber daya tingkat tinggi yang bisa melampaui harga putaran lelang ini. Dan sekarang, itu hanya pertengahan pelelangan, masih ada paruh kedua pelelangan, siapa yang tahu berapa banyak hal baik yang akan muncul. Mungkin karena tingginya harga putaran lelang ini, rumah lelang memutuskan untuk istirahat sejenak. Selama istirahat, rumah lelang dan Xia telah mengirim pil segel positif asal surgawi dan resep pil. Yang Kai membayar 50.500.000 Open Heaven pil, kesepakatan selesai. Semua orang belum pernah melihat pil segel positif asal surgawi sebelumnya, jadi mereka secara alami sangat tertarik. Botol giok dibalik di tangan Lady Boss, Lao Bai, dan Yue He, sementara Yang Kai memegang resep pil dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah putaran penyelidikan, dia diam-diam terdiam. Kesulitan memperbaiki pil segel positif asal surgawi tidak terlalu tinggi, dan Yang Kai percaya bahwa dengan kemampuannya sendiri, ia harus dapat memperbaikinya. Hanya saja bahan yang dibutuhkan agak terlalu banyak. Ada total 9 bahan utama, dan selain cairan asal duniawi, ada 8 bahan lainnya, dan ada 72 bahan tambahan, banyak yang bahkan belum pernah didengar oleh Yang Kai. 4222. Dia memberikan formula pil kepada bos wanita dan setelah beberapa saat, bos wanita berkata, 72 bahan tambahan sangat umum. Tidak termasuk cairan asal duniawi, 8 bahan utama yang tersisa jarang ditemukan, tetapi Anda pasti dapat menemukannya. Hanya saja harganya, saya khawatir tidak akan murah. Yang Kai berkata, Nona Bos, menurut Anda berapa biaya pemurnian pil seperti itu? Bos wanita merenung sejenak dan berkata, setidaknya 100.000. Biaya pil segel asli surga asal adalah 100.000, dan ini tidak termasuk proses penyempurnaan yang gagal. Jika proses penyempurnaan yang gagal dimasukkan, biayanya setidaknya 2 kali lipat, yaitu 200.000. Tentu saja, ini hanya tidak termasuk biaya cairan asal duniawi. Jika cairan asal duniawi dimasukkan, cairan asal duniawi sudah punah dan hanya bisa dibentuk di awal dunia. Nilainya tidak terukur, tapi tidak peduli apa, biaya ini tidak murah. Meskipun Yang Kai sekarang sangat kaya, dengan mudah menghabiskan puluhan juta Open Heaven Pill, bagi sebagian besar kultivator, tidak mudah untuk mengumpulkan Open Heaven Pill. Kekuatan kelas 3 itu, bahkan jika mereka menggunakan semua sumber daya mereka, tidak akan memiliki beberapa ratus ribu Open Heaven Pill. Tetapi jika mereka berhasil memperbaikinya, harga pil segel asli asal surga akan jauh lebih dari beberapa ratus ribu. Misalnya, Raja Teng dapat menaikkan harga menjadi 30 juta untuk pil semacam itu, belum lagi harga 50 juta Ye Jian. Tentu saja, ini ada dalam pelelangan, dan hanya ada satu pil segel asli surga asal. Jika itu akan dijual dalam batch, itu tidak akan begitu mahal. Tapi seharusnya mudah untuk menjualnya dengan harga beberapa juta. Kekuatan utama mana yang tidak memiliki beberapa murid yang ingin mereka asuh? Menghabiskan beberapa juta untuk membeli eliksir segel otentik asal surga akan memastikan bahwa para murid ini akan memiliki jalan kemajuan yang mulus. Itu akan membawa harapan masa depan sekte mereka sendiri dan peningkatan cepat dalam kekuatan mereka. Mata Yang Kai berbinar, seolah-olah dia melihat jalan menuju kekayaan di depannya. Belum lagi, jika penyempurnaan berhasil, itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan Void. Setelah menginstruksikan Yue He untuk menawar sesuai dengan kebijaksanaannya dalam pelelangan berikut, Yang Kai mengambil botol giok dan mengeluarkan pil segel asli Heaven Origin. Dia dengan hati-hati mengikis lapisan bubuk dan mempelajarinya dengan cermat. Waktu berlalu, dan pelelangan dimulai lagi. Yang Kai dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam penelitian pil segel asli asal surgawi, terus-menerus menyimpulkan proses pemurnian dalam pikirannya. Semuanya tidak terjerat di dalam hatinya, dan dia tenggelam di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Setelah periode waktu yang tidak diketahui,
dia tiba-tiba mendengar teriakan kaget dari sampingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menahan pikirannya dan menoleh untuk melihat ke samping. Dia melihat bahwa mulut Baiki terbuka lebar saat dia melihat ke arah platform lelang. Sepertinya beberapa item luar biasa telah muncul di sana. Bahkan Yuehe dan Lady Boss memiliki ekspresi serius. Yang Kai mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat dia bertanya-tanya, dia mendengar lelaki tua di platform tinggi itu berkata, "Semuanya, kalian tidak salah dengar. Benda di tanganku ini adalah peta surga iblis darah. Meskipun tidak lengkap, seharusnya mencakup 20% dari seluruh wilayah Blood Demon Paradise, bahkan mungkin lebih. Rumah lelang saya telah menyusun total 100 salinan peta ini, dan kami akan melelangnya dalam 10 batch. Harga awalnya adalah 500.000 Heaven Opening Pills." Begitu dia selesai berbicara, suara-suara dari berbagai kamar pribadi naik dan turun satu demi satu. Bahkan Lady Boss berteriak. Yang Kai berkata dengan kosong, "Lao Bai, apakah ada surga iblis darah di 36 surga?" Meskipun dia sudah lama tidak berada di dunia ini, itu juga tidak singkat. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia. Dia mungkin tidak tahu banyak tentang kekuatan lain, tetapi dia telah mendengar tentang 36 surga dan 72 tanah yang diberkati. Memikirkannya dengan hati-hati, dia belum pernah mendengar tentang tempat yang disebut surga iblis darah. Baiki menjilat bibirnya dan berkata, "Surga iblis darah bukanlah salah satu dari 36 surga. Ini adalah gua surga semesta." Yang Kai tertegun sejenak, dan kemudian dia berseru, "Gua surga semesta." Dia telah mendengar Lady Boss menyebutkan alam semesta gua surga dan tanah semesta terberkati sebelumnya. Lady Boss mengatakan bahwa alam semesta surga adalah dunia alam semesta kecil yang ditinggalkan oleh kematian Open Heaven tahap ke-8, sedangkan alam semesta terberkati adalah dunia alam semesta kecil yang ditinggalkan oleh kematian Open Heaven tahap ke-7. Itu mungkin berisi kekayaan seumur hidup dari ahli Open Heaven tingkat tinggi. Siapapun yang menemukannya bisa melambung ke langit. Ketika Lady Boss mengatakan ini, Yang Kai mendengarkan dengan penuh minat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hal yang baik akan terjadi padanya. Sekarang dia mendengar bahwa rumah lelang Dansia sedang melelang peta surga semesta, ini membuatnya sangat terkejut. Jika rumah lelang Dansia bisa mendapatkan peta surga iblis darah, bukankah itu berarti mereka pernah ke sana sebelumnya? Baiki berkata dengan mata terbakar, "Kamu tidak tahu, tetapi Blood Demon Paradise adalah surga semesta yang sangat istimewa di 3000 dunia. Itu ditinggalkan oleh Open Heaven Pill tahap ke-8 yang disebut Divine Sovereign Blood Demon. Berbeda dari surga semesta dan semesta terberkati yang tersembunyi, surga iblis darah adalah alam rahasia yang terkenal di 3000 dunia. Ini dibuka setiap 200 tahun, dan setiap kultivator di bawah Open Heaven dapat memasukinya. Jika Anda beruntung, kamu bisa mendapatkan banyak sumber daya berharga dan bahkan mewarisi warisan Divine Sovereign Blood Demon." Yang Kai terkejut, warisan Divine Sovereign Blood Demon. Dunia semesta kecil yang ditinggalkan oleh Open Heaven tahap ke-8, yang menyembunyikan kekayaan dan warisan hidupnya, secara alami akan menyebabkan banyak orang berebut untuk mendapatkannya. Meskipun dia sekarang sangat kaya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Dia tidak sabar untuk bergegas ke Blood Demon Paradise untuk melihat apa yang sedang terjadi. Meskipun Blood Demon Paradise telah dibuka berkali-kali sejak kematian Divine Sovereign Blood Demon, dan banyak sumber daya telah diperoleh oleh para pendahulu, setiap kali dibuka, masih ada orang yang mendapatkan banyak manfaat dan terbang ke langit. Menghitung waktu, Blood Demon Paradise memang akan dibuka kembali. Rumah lelang Dansia punya rencana bagus. Ketika Blood Demon Paradise dibuka, rumah lelang Dansia tiba-tiba membuang peta untuk dilelang. Jelas bahwa mereka ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Yang Kai menjilat bibirnya yang kering dan berkata, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka Blood Demon Paradise?" Baiki berkata, "Sekitar setengah tahun." Mendengar ini, Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Lady Boss dan berkata, "Lady Boss, Anda meminta saya untuk menunggu selama setengah tahun. Apakah karena Blood Demon Paradise?" Dia telah meminta Lady Boss untuk membantunya mengawasi sumber daya tingkat atas, tetapi Lady Boss tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia hanya memintanya untuk menunggu selama setengah tahun. Sekarang sepertinya itu sangat mungkin terkait dengan Blood Demon Paradise. Benar saja, Lady Boss mengangguk dan berkata, "Seseorang pernah menemukan sumber daya peringkat ke-7 di Blood Demon Paradise. Ini mungkin kesempatan bagimu." Mata Yang Kai tidak bisa membantu tetapi menjadi panas. Tapi itu tidak aneh ketika dia memikirkannya. Itu adalah dunia alam semesta kecil yang ditinggalkan oleh seorang Open Heaven tahap ke-8 setelah kematiannya.
Itu menyimpan semua kekayaan kehidupan Divine Sovereign Blood Demon. Jadi bagaimana jika ada sumber daya peringkat ke-7? Mungkin ada sumber daya peringkat ke-8 di dalamnya. Sementara mereka berbicara, putaran pertama pelelangan peta surga iblis darah berakhir. Kultivator di 10 kamar pribadi memenangkan peta. Semua orang sangat terkendali. Harga awal adalah 500.000, dan harga akhir hanya 700.000. Lagi pula, kali ini rumah lelang dan Sia membuang 100 peta. Tidak perlu berjuang terlalu keras. Setelah satu putaran lelang, 100 peta terjual dalam waktu kurang dari 1 jam. Pada dasarnya, mereka dijual seharga 700.000 hingga 800.000. Yang Kai diam-diam menghitung. Peta ini saja membawa hampir 70 juta keuntungan ke rumah lelang dan Sia. Dia tidak bisa tidak merasa iri. Jika suatu hari Voidland memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah peta dilelang, lelaki tua di atas panggung mengeluarkan cincin celah batu giok. Item berikutnya yang akan dilelang mungkin adalah cincin celah giok formasi besar, atau mungkin sebuah kunci. Cincin celah giok ini berasal dari gua iblis darah. Mendengar ini, semua orang terkejut. Rumah lelang pertama-tama melelang 100 peta Blood Demon Paradise, dan kemudian liontin giok dari Blood Demon Paradise. Semua orang tahu bahwa Blood Demon Paradise harus segera dibuka. Meskipun liontin giok ini berasal dari Blood Demon Paradise, tidak ada yang tahu untuk apa itu digunakan. Itu sebabnya saya mengatakan itu mungkin liontin giok formasi, atau mungkin kunci. Kami bahkan tidak tahu apa manfaat liontin giok ini. Mungkin kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin kita akan kehilangan segalanya. Tapi, bagaimana jika itu adalah kunci rumah harta karun Blood Demon Immortal? Mendengar ini, banyak orang diam-diam memarahi pencuri tua itu karena berkhianat. Mereka semua tahu bahwa Blood Demon Paradise berisi kekayaan seumur hidup dari Blood Demon Immortal. Nilai dari rumah harta karun itu bisa dibayangkan. Jika liontin batu giok ini adalah kunci dari rumah harta karun Blood Demon Paradise, itu akan luar biasa. Liontin batu giok yang tidak diketahui. Harga awalnya adalah 1 juta. Semuanya, silakan menawar. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Yang Kai segera berteriak, 10 juta. Di kamar pribadi, Nyonya Lan dan yang lainnya semua menoleh dan menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Apa yang salah? Yang Kai menyentuh hidungnya. Nyonya Lan berkata, karena rumah lelang dan Sia bersedia untuk melelang liontin giok ini, mereka pasti telah mengirim murid-murid mereka untuk mencobanya. Mereka pasti telah memastikan bahwa mereka tidak dapat menemukan tempat yang sesuai dengan liontin giok ini. Tapi Anda menawar 10 juta. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Nyonya Lan menertawakan, tidak masalah. Anda punya anak perempuan di rumah. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Yang Kai tidak mengerti, apa maksudmu? Nyonya Lan meliriknya dengan samar, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan uang. Yang Kai terdiam, seolah-olah untuk memverifikasi kata-kata Nyonya Lan, di rumah lelang, kecuali Yang Kai, tidak ada orang lain yang menawar. Setelah menunggu 10 napas, lelaki tua itu buru-buru berkata, A3 menawar 10 juta. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? 10 juta sekali, 10 juta pergi kali. Selamat, teman dari A3. Palunya jatuh. Yang Kai hampir muntah darah. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia terlalu tidak sabar. Terlepas dari apakah liontin giok ini berguna atau tidak, meskipun itu berguna, tidak ada jaminan bahwa dia bisa mendapatkan manfaat apapun. Dapat dikatakan bahwa itu adalah investasi yang sangat berisiko. Kecuali pria seperti dia yang menjadi kaya dalam semalam, siapa yang mau membayar mahal untuk liontin giok ini? Jika itu 1 juta, mungkin beberapa kekuatan akan bersedia untuk berinvestasi. Namun, dia menawar 10 juta. Siapa yang mau mengikuti? Sudut mulutnya berkedut. Dia menghibur dirinya sendiri, mungkin saya dapat menemukan sesuatu yang baik dengannya. Bahkan jika saya tidak dapat menemukannya, saya akan menganggapnya sebagai pertaruhan. 4223. Cincin giok ini adalah item terakhir dari pelelangan. Orang tua itu berdiri di atas panggung dan sekali lagi berterima kasih kepada semua orang yang telah datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan sebelum mengumumkan akhir pelelangan. Banyak kultivator di aula bangkit dan berjalan keluar. Namun, Lady Boss tidak bergerak, malah duduk di sana dengan tenang, seolah menunggu sesuatu. Yang Kai bingung, tetapi dia tidak bertanya, malah menghitung keuntungan dari pelelangan ini. Dia sendiri telah menawar banyak hal. Selain pasir yin merah kelas 6 dan pil segel asli asal surgawi, ada juga banyak sumber daya kelas 4. Pada akhirnya, dia bahkan memenangkan cincin giok.
Saat dia mempelajari pil segel asli surgawi, Yue He juga berulang kali menawar beberapa sumber daya kelas 6 yang dikirim oleh rumah lelang lebih awal. Secara total, dia telah menghabiskan hampir 150 juta Open Heaven Pill kali ini. Pengeluaran seperti itu mungkin tidak kecil untuk orang lain, tetapi baginya, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Namun, dalam lelang kelas atas, tidak ada sumber daya peringkat tinggi yang muncul, yang membuatnya merasa agak menyesal. Bahkan sumber daya kelas 6 sangat sedikit dan jarang. Dari sini, dapat dilihat bahwa agak tidak realistis untuk menemukan sumber daya tingkat tinggi yang dia butuhkan di tempat seperti pelelangan. Segera, setelah menghitung keuntungan kali ini, Yang Kai terus mempelajari pil segel asli asal surgawi. Dia sudah selesai melihat-lihat resep pil. Apakah itu bahan, langkah, atau tekniknya, itu tidak sulit baginya. Selama dia berlatih dengan rajin dan gagal beberapa kali untuk mengumpulkan pengalaman, seharusnya tidak ada masalah. Apa yang dia pelajari sekarang adalah pil segel asli asal surgawi itu sendiri. Bagi yang lain, pil roh hanyalah pil roh yang bisa dikonsumsi. Bergantung pada efek obat dari pil roh, kegunaannya juga bisa berbeda. Namun, untuk seorang alkemis, jumlah informasi yang terkandung dalam pil roh yang sudah jadi terlalu besar. Seorang alkemis veteran bahkan dapat menyimpulkan resep pil dari pil roh yang sudah jadi. Bahkan jika mereka tidak dapat menyimpulkan semuanya, tidak akan menjadi masalah untuk menyimpulkan sebagian besar dari itu. Meskipun Yang Kai dengan sepenuh hati fokus pada martial Dao, dia juga memiliki pencapaian yang mendalam dalam alkimia. Sekarang dia memiliki pil segel asli asal surgawi di tangannya dan mendapatkan resep pilnya, ada banyak hal yang bisa dia simpulkan. Dia meletakkan lapisan bubuk pil yang telah dia kikis sebelumnya ke dalam mulutnya dan mencicipinya dengan hati-hati. Ekspresinya berubah. Terkadang dia mengerutkan kening, terkadang dia tercerahkan. Pikiran di benaknya bertabrakan seperti kilat dan bunga api melonjak. 1 jam kemudian, Yang Kai menahan pikirannya, dan kepercayaan dirinya dalam menyempurnakan pil segel asli asal surgawi ini meningkat sebagian. Tepat pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Pria tua berwajah batu yang telah menjadi tuan rumah pelelangan sebelumnya mendorong pintu terbuka, tetapi dia tidak masuk. Dia hanya berdiri di pintu dan memberi isyarat dengan tangannya, "Nyonya Lan, tolong lewat sini." Lady Boss tidak terkejut. Dia mengangguk ringan dan berdiri. Orang tua itu berbalik dan memimpin jalan. Yang Kai mengikuti di belakang Lady Boss dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana kita akan pergi. Lady Boss bahkan tidak menoleh saat dia mentransmisikan suaranya, apakah kamu tidak mencari sumber daya bermutu tinggi? Mari kita coba keberuntungan kita, tetapi saya tidak dapat menjamin apakah itu akan muncul atau tidak, kita bisa berhasil setelah itu muncul. Yang Kai terkejut. Apa maksud Anda? Bos wanita berkata, begitu banyak Open Heaven kelas menengah datang ke pelelangan ini. Apakah menurut Anda mereka semua ada di sini untuk pelelangan? Ketika Yang Kai mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun beberapa hal baik telah muncul di pelelangan sebelumnya, bahkan cukup untuk menyebabkan beberapa Open Heaven kelas menengah bersaing ketat untuk mereka, tampaknya sebagian besar kamar pribadi tidak bergerak sama sekali. Selain menawar peta Blood Demon Paradise di bagian paling akhir, mereka pada dasarnya telah menjadi penonton sepanjang waktu. Open Heaven di kamar pribadi sebagian besar berasal dari wilayah besar lainnya dan belum menempuh jarak puluhan ribu kilometer. Jika mereka hanya penonton, mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke sini, kan? Jika mereka tidak di sini untuk pelelangan, lalu untuk apa mereka di sini? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lady Boss menjawab, mereka hanya menghadiri pelelangan secara sepintas. Mereka di sini untuk pameran dagang setelah pelelangan. Pameran perdagangan. Yang Kai mengangkat alisnya, samar-samar mengerti. Banyak orang tidak akan mengambil barang-barang bagus untuk dilelang. Lagi pula, bahkan jika mereka mendapatkan pil Open Heaven, mereka masih harus membeli beberapa barang yang mereka butuhkan. Perdagangan semacam ini bukanlah kerugian kecil. Setiap orang lebih bersedia untuk berdagang secara pribadi. Misalnya, saya memerlukan sumber daya atribut bumi kelas 6, tetapi saya hanya memiliki sumber daya atribut api kelas 6, jadi saya dapat berdagang dengan orang lain di pameran dagang. Karena semuanya kelas 6, harganya tidak terlalu berbeda, sehingga perdagangan dapat dilakukan. Semua orang senang berdagang satu sama lain. Saya mengerti. Yang Kai mengangguk. Ada banyak cara untuk berkultivasi di alam Open Heaven. Cara paling umum adalah memperbaiki dan menyerap Open Heaven Pills dan sumber daya kultivasi lainnya dari berbagai atribut.
Mengesampingkan pemurnian Open Heaven Pills, jika seseorang menyempurnakan sumber daya dari berbagai atribut, mereka harus menyeimbangkan yin, yang, dan 5 elemen di dunia miniatur alam semesta mereka. Mereka tidak dapat memperbaiki sesuka hati, dan jika yin, yang, dan 5 elemen tidak seimbang, itu akan merusak stabilitas dunia alam semesta miniatur mereka. Jika seorang kultivator alam Open Heaven hanya menyempurnakan sumber daya dari atribut tertentu, maka hasil akhirnya tidak diragukan lagi, bahwa atribut itu akan lebih padat daripada atribut lainnya, dan dunia alam semesta miniatur mereka akan menjadi tidak stabil. Dengan demikian, ada banyak waktu ketika seorang kultivator alam Open Heaven membutuhkan sumber daya dari atribut tertentu. Tapi jangan terlalu berharap, sumber daya tingkat tinggi sulit ditemukan, dan bahkan jika itu muncul, kamu mungkin tidak bisa mendapatkannya. Yang Kai menyeringai, aku hanya takut mereka tidak akan muncul. Jika mereka muncul, bahkan jika aku harus membuang uang pada mereka, aku akan membelinya. Sumber daya grade 7 secara teoritis bernilai 150 juta Open Heaven Pills. Tentu saja, ini hanya dalam teori. Menambahkan kelangkaan mereka, harga 170 atau 180 juta masih dapat diterima. Yang Kai bisa memasukkan 200 atau 300 juta pil Open Heaven, jadi bagaimana mungkin dia takut mereka tidak akan menjualnya? Bagaimanapun, dia telah memenangkan pil Open Heaven dari taruhan, jadi dia tidak merasa sakit hati untuk membelanjakannya. Yang Kai diam-diam menantikannya. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, mereka melewati beberapa koridor dan dengan cepat tiba di sebuah kamar pribadi. Sudah ada banyak orang di ruangan pribadi ini. Jelas, mereka semua adalah kultivator alam Open Heaven yang telah berpartisipasi dalam lelang sebelumnya. Melihat Lady Boss, banyak dari mereka mengangguk padanya. Di ruang pribadi, semua orang duduk di lantai. Di depan mereka ada meja dengan beberapa piring buah diletakkan di atasnya, membentuk lingkaran besar. Di tengah adalah platform tinggi yang tingginya hanya 3 kaki. Itu benar-benar dibuat dari batu giok putih, murni dan tanpa cacat. Nyonya Lan, tolong bantu dirimu sendiri, kata orang tua itu. Dia berbalik dan berjalan kembali, kemungkinan untuk memimpin yang lain masuk. Lady Boss memimpin Yang Kai dan yang lainnya ke meja kosong. Mereka semua duduk dan melihat sekeliling. Sudah ada banyak kultivator alam Open Heaven di kamar pribadi ini. Beberapa dari mereka sendirian dan beberapa dari mereka seperti Lady Boss yang membawa orang lain masuk. Yang Kai bahkan melihat banyak orang dari Emperor Realm seperti dia, dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Orang-orang dari alam kaisar ini kemungkinan adalah junior atau murid Open Heaven. Mereka telah memperoleh kesempatan ini untuk keluar dan melihat dunia. Ketika Yang Kai melihat sekeliling, dia tiba-tiba melihat 2 sosok yang dikenalnya, seorang pria dan seorang wanita, satu tua dan satu muda. Mereka adalah orang tua Zhou dan Yuluosha dari Asura Heaven. Memikirkannya, ini tidak aneh. Rumah lelang Fajar Merah dan lapangan Asura keduanya berada di kota bintang 1000 burung. Karena mereka mengadakan pelelangan, mereka secara alami akan mengundang pihak lain untuk berpartisipasi. Dan di Tousan Bird Star City, ada lebih dari 2 pengaruh kelas 1 ini. Misalnya, rumah lelang Badai adalah milik tanah terberkati Badai dan toko asal Jut adalah milik tanah terberkati Bintang 9. Bahkan Aula 100 penyempurnaan tampaknya didukung oleh tanah terberkati tertentu. Pada saat ini, perwakilan dari pengaruh kelas 1 ini secara alami berkumpul di ruang pribadi ini. Orang tua Asura Field, Zhou, tersenyum dan mengangguk ke Yang Kai. Yang Kai membalas sapaannya. Yuluosha memandang Yang Kai dengan ekspresi rumit, tetapi dia juga mengangguk sebagai tanggapan. Dia tidak tampak bermusuhan sama sekali dan malah tampak dipenuhi dengan semangat juang. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dalam cahaya yang lebih tinggi. Ia merasa prestasi masa depan wanita ini tidak sedikit. Pertempuran sebelumnya tidak berpengaruh pada Dao Heart-nya. Sebaliknya, itu menjadi motivasi baginya untuk terus menjadi lebih kuat. Dia tidak melihat Pei Buan. Dia menduga bahwa orang ini telah kehilangan begitu banyak sehingga dia tidak memiliki modal untuk berpartisipasi dalam pameran dagang semacam itu. Sambil menunggu, orang-orang terus masuk dan mencari tempat duduk. Pada saat tertentu, seorang pria paruh baya dengan mahkota emas di kepalanya dan jubah bordir masuk dari pintu masuk. Dia memiliki aura yang mengesankan seperti harimau, dan di belakangnya ada seorang gadis muda yang tinggi. Gadis muda itu memiliki fitur yang indah dan kultivasinya tidak tinggi. Dia tampak seperti Yang Kai, Kaisar Realm Master. Matanya yang cerah melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan temperamennya seperti dunia lain. Banyak generasi muda tidak bisa tidak memandangnya dengan kekaguman dan kekaguman. Kai yang juga melirik, tepat pada waktunya untuk melihat pria paruh baya memimpin wanita muda jangkung ke arah mereka.
Dalam beberapa langkah, pria paruh baya itu tiba di depan mereka. Lady Boss bangkit dan membungkuk, "Saudara Guo." Lao Bai juga berkata dengan hormat, "Salam, Tuan Guo." Yang Kai terkejut dan buru-buru berdiri bersama Yue He. Dilihat dari nada bicara Lady Boss dan Bai Qi, mereka sepertinya akrab dengan pria paruh baya bermarga Guo ini, dan hubungan mereka tampak luar biasa. Kalau tidak, Lady Boss tidak akan pernah memanggilnya saudara. Harus diketahui bahwa ketika banyak Open Heaven kelas menengah bertemu dengan Lady Boss, merekalah yang pertama membungkuk. Etiket ini juga mewakili status mereka. Pria bermarga Guo ini lebih kuat dari Lady Boss. Yang Kai diam-diam terdiam, dan menilai dari cara Lady Boss memanggilnya, mungkinkah mereka adalah saudara dan saudari. Saudara Guo tersenyum dan berkata, "Saudari muda Lan, kamu tidak perlu terlalu sopan. Duduklah." Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan duduk. Baru saat itulah Lady Boss duduk. Saudara Guo berkata, "Kami belum pernah bertemu selama beberapa dekade. Saudari junior Lan masih anggun seperti biasanya." "Selamat." Lady Boss tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Saudara Guo." "Saudara masih anggun seperti biasanya." Saudara Guo tersenyum dan berkata, "Saya sudah tua. Saya tidak bisa dibandingkan dengan yang muda." Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat Yang Kai dan mengukurnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Ini adalah pemuda yang mengalahkan Yuluocha dalam satu gerakan di lapangan Asura, kan?" Yang Kai diukur olehnya dan tiba-tiba memiliki ilusi bahwa dia sedang ditatap oleh roh ilahi kuno. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah lusinan gunung menekannya, dan dia agak tidak bisa bernapas. 4224. Namun, tekanan mengerikan itu dengan cepat menghilang. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. "Salam, Tuan Guo." Yang Kai memberi hormat. "Serupa, sangat mirip." Saudara Guo terus mengangguk. Yang Kai tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi dia segera menyadari bahwa dia mengacu pada penampilannya. Lady Boss merawatnya dengan baik di masa lalu, dan alasan mengapa Yue He memanggilnya Tuan Muda, juga karena ini. Kakak Lady Boss, Lan Tingyu, agak mirip dengannya. Penampilan ditentukan oleh alam, dan Yang Kai tidak dapat mengubah apapun. Di 3000 dunia, ada miliaran makhluk, dan selalu ada beberapa orang yang mirip. Yang Kai tidak merasa itu akan menimbulkan masalah baginya. Sebaliknya, dia merasa beruntung. Jika tidak, bagaimana mungkin dia, orang rendahan, mengenal orang seperti Lady Boss di dunia yang luas ini? Meskipun mereka terlihat sama, mereka adalah dua orang yang berbeda. Lady Boss tersenyum lembut, "Ketika saya pertama kali melihat anak ini, saya juga terkejut." Saudara Guo sedikit mengangguk, "Ketika ini selesai, biarkan anak ini kembali dengan saya untuk melihat orang tua itu. Dia memiliki bakat yang baik, dan dengan bimbingan pribadi orang tua itu, dia akan memiliki prestasi besar di masa depan." Orang tua. Ekspresi Lady Boss sedikit berubah, ini ide orang tua itu. Saudara Guo menggelengkan kepalanya, orang tua itu belum tahu tentang ini. "Saya hanya mendengarnya ketika saya datang ke sini." Ekspresi Lady Boss menjadi suram saat dia melirik Yang Kai dengan cemas sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. "Kakak Guo, bocah kecil ini bukan anggota penginapan pertama saya. Jika Anda ingin membawanya untuk melihat orang tua itu, Anda harus menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Bukan dari penginapan pertama." Saudara Guo sedikit terkejut. Yang Kai mendengarkan dengan kosong, tidak tahu siapa lelaki tua yang mereka bicarakan, tetapi karena dua Master Open Heaven Orde ke-6 ini memperlakukannya dengan sangat serius, sepertinya dia bukan masalah kecil. Saudara Guo tertawa lagi, "Karena dia tidak ada di penginapan pertamamu, aku tidak perlu bertanya padamu." Dia menoleh ke Yang Kai dan berkata, "Wah, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan surga Gua Suanyuan saya?" Gua surga Suanyuan. Yang Kai terkejut. 36 gua surga dan 72 tanah terberkati. Semuanya terkenal, dan mereka menguasai lebih dari satu wilayah besar. Mereka adalah kekuatan teratas di 3000 dunia, dan masing-masing dari mereka memiliki Open Heaven tingkat tinggi yang mengawasi mereka. Dan surga Gua Suanyuan adalah salah satunya. Itu peringkat sangat tinggi di antara 36 gua surga, setidaknya di 10 besar. Yang Kai sudah lama menduga bahwa saudara Guo ini memiliki latar belakang yang kuat. Dia kemungkinan besar berasal dari salah satu dari 36 surga gua atau 72 tanah yang diberkati. Tapi sekarang, dia tahu bahwa saudara Guo ini berasal dari surga Gua Suanyuan. Apakah itu berarti bahwa kekuatan di balik penginapan pertama juga adalah Gua surga Suanyuan? Kalau tidak, bagaimana mungkin Lady Boss dan Brother Guo saling memanggil brother dan sister? Saudara Guo berkata, "Bakat Yuluocha dari Asura Heaven luar biasa.
Kamu bisa mengalahkannya dalam satu gerakan, yang berarti kamu bahkan lebih menakjubkan. Dengan bakat seperti itu, kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan Suanyuan Cave Heaven. Bagaimana dengan itu? Jika Anda tertarik, Anda bisa ikut dengan saya ke Gua Surga Suanyuan setelah masalah ini selesai. Yang Kai tercengang. Jika surga gua mencoba mengikatnya ketika dia baru saja tiba di 3000 dunia, dia mungkin saja pergi ke sana. Lagi pula, senang berada di bawah pohon besar. Dengan raksasa seperti Gua Surga Suanyuan mendukungnya, masa depannya akan cerah. Dia bahkan tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Jika dia menginginkan sesuatu, dia bisa bertanya kepada orang yang lebih tua dan seseorang akan memuaskannya. Tapi sekarang, dia bukan lagi orang yang sama ketika dia baru saja tiba. Dia sekarang mengendalikan Voidland, dan 600.000 orang mengikutinya ke sini. Jika dia pergi, apa yang akan terjadi pada Voidland? Belum lagi, jika dia benar-benar memasuki Gua Suanyuan Surga, jalannya menuju Open Heaven tingkat tinggi kemungkinan besar akan terputus. Lady Boss juga mengatakan bahwa hanya murid-murid yang tumbuh di berbagai gua surga dan tanah yang diberkati yang memiliki kualifikasi untuk langsung mencapai Open Heaven tingkat tinggi tanpa ditekan. Karena tidak perlu khawatir tentang kesetiaan surga gua dan tanah yang diberkati itu. Tetapi jika itu orang lain, siapa yang berani membiarkan Open Heaven peringkat tinggi dilahirkan? Jika mereka diizinkan untuk berkultivasi ke Open Heaven kelas 9, siapa yang bisa menekan mereka? Khusus untuk murid seperti Yang Kai, yang bergabung di tengah jalan, tidak ada yang bisa menjamin kesetiaannya. Memikirkan hal ini, Yang Kai samar-samar menyadari bahwa dia telah mengungkapkan identitasnya di bidang Asura. Dia takut banyak orang memperhatikannya, dan saudara Guo ini hanyalah salah satunya. Dia adalah teman lama Lady Boss, jadi dia datang untuk mengikatnya terlebih dahulu. Jika dia benar-benar setuju untuk bergabung dengan Suanyuan Cave Heaven, dia hanya bisa mencapai kelas 6 di masa depan, dan jelas bukan kelas tinggi. Memutar kepalanya, dia melihat Lady Boss menatapnya dengan gugup dan cemas. Yang Kai menjadi tenang dan berkata dengan hati-hati, saya berhutang budi kepada Guru Guo karena berpikir begitu tinggi tentang saya. Hanya saja saya memiliki banyak kekhawatiran di hati saya dan tidak dapat menahannya. Saya khawatir saya harus menolak kebaikan Tuan Guo. Saudara Guo marah ketika dia mendengar ini. Matanya yang bermartabat tiba-tiba berubah menjadi jurang maut, seolah-olah menarik roh Yang Kai ke dalamnya. Saudara Guo benar-benar melancarkan serangan pada perselisihan sekecil apapun. Dia benar-benar temperamental. Yang Kai gemetar seperti saringan sesaat. Dia hanya merasa segel dan roh Tao bergetar tanpa henti. Dia melihat bintang-bintang dan menggertakkan giginya. Tuan Guo, apakah Anda akan membunuh saya untuk membungkam saya? Dia berharap untuk membuat keributan dan menarik perhatian orang lain agar saudara Guo berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah wilayah rumah lelang Dansia, dan dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Tanpa diduga, suaranya tidak menyebar sama sekali. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan mas di pantai, lucu dan menggelikan. Kakak Gu, Nyonya Boss berteriak, tekanan mengerikan tiba-tiba menghilang, dan kekuatan yang menarik jiwa dan segel daunnya juga menghilang tanpa jejak. Ketika Kai yang sadar kembali, dia melihat kakak senior Guo menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah apa yang baru saja dia alami hanyalah ilusi. Dia berkeringat dingin, mengetahui bahwa itu semua bukan ilusi. Penampilan yang mirip, kepribadian yang mirip, tetapi jangan terlalu mirip dalam cara berjalan. Kakak Guo berkata dengan makna yang dalam, kalau tidak, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Kakak Mudalan, kamu tidak ingin sejarah terulang, kan? Wajah Lady Boss muram, saudara Guo, jaga dirimu baik-baik. Aku akan berurusan dengan anak ini. Jika itu masalahnya, itu yang terbaik. Saudara Guo mengangguk, orang tua itu menghabiskan banyak usaha untuk berurusan denganmu. Kamu tidak ingin menyusahkannya lagi, kan? Kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan menyentuh dagunya, berbicara tentang lelaki tua itu, aku ingat sesuatu. Ketika lelaki tua itu membawa kembali tubuh gagak emas besar, dia bergumam bahwa esensi tubuh gagak emas hilang karena suatu alasan. Sekarang saya memikirkannya, itu mungkin dilakukan oleh anak ini. Baru sekarang Yang Kai mengerti siapa lelaki tua yang dia bicarakan itu. Saat itu, tubuh gagak emas besar telah jatuh ke tangan pemilik penginapan pertama, dan pemilik itu adalah seorang lelaki tua bernama Si Tukong. Sebelum menyerahkan tubuh gagak emas, Yang Kai telah menyerap banyak api sejati gagak emas untuk memadatkan kekuatan elemental apinya sendiri. Dia berpikir bahwa dia telah melakukannya secara diam-diam, tetapi siapa yang tahu bahwa dia masih akan terungkap. Tampaknya Si Tukong berasal dari Gua Surga Suanyuan,
dan penginapan pertama memang didukung oleh Gua Surga Xuan Yuan. Bos wanita berkata dengan kaku, "Saudara bela diri senior Guo, tolong jangan berbicara sembarangan." Kakak Guo mencibir, "Aku baru saja menyebutkannya dengan santai, mengapa Suster Lan sangat gugup? Bahkan jika itu benar, lelaki tua itu tidak segera melihatnya saat itu. Apakah dia akan membuat masalah untuk anak ini setelah itu? Lalu di mana lelaki tua itu akan memasang wajahnya? Dia sudah tua, dan dia lebih peduli dengan wajahnya lebih dari apapun. Dia tidak akan menamparkan wajahnya sendiri." Ekspresinya menjadi dingin, dan nadanya berubah serius. "Masalah ini tidak ada bukti, apakah saya harus mengatakan bahwa Anda juga ingin berurusan dengan Provinsi Jin Hong dan altar Shen Luo?" Lady Boss berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang saudara Guo bicarakan? Saya tidak mengerti." Kakak Guo menoleh untuk menatapnya, "Jangan bercanda. Kedua keluarga ini sudah memiliki dendam denganmu, dan hanya karena lelaki tua itu dan pasukan lain campur tangan, masalah itu bisa diselesaikan. Kalian membuat masalah besar, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menyembunyikannya? Anda membunuh Yun Zhenhua dari tanah terberkati Feng Yun, dan jika lelaki tua itu tidak campur tangan, apakah Anda pikir Anda masih bisa tinggal di sini dengan aman?" Lady Boss menoleh dengan santai, "Kakak, apa yang kamu tahu?" Kakak senior Guo berkata, "Yun Zhenhua adalah orang yang pertama kali memprovokasimu, tetapi kamu seharusnya tidak membunuhnya. Bagaimanapun, dia berasal dari tanah yang diberkati Feng Yun. Jika kamu membunuhnya, orang tua ini harus membersihkannya, menyelesaikan kekacauan ini untukmu." Lady Boss berkata dengan marah, "Apakah hanya mereka yang boleh menyerang, dan aku tidak bisa melawan? Logika macam apa itu?" Saudara Guo berkata, "Dengan kekuatanmu dari kelas 6, bukankah mudah bagimu untuk melarikan diri? Mengapa saya harus lari? Mereka berani memprovokasi saya, dan saya berani memenggal kepala mereka. Jika satu datang, saya akan membunuh satu, jika dua datang, saya akan membunuh sepasang. Saya ingin melihat siapa di 3000 dunia berani memprovokasi saya lagi," kata Lady Boss dengan marah. Saudara Guo menggelengkan kepalanya perlahan, "Jangan menimbulkan masalah lagi, jalankan penginapan pertamamu dengan benar." Lady Boss menatapnya, "Apakah ini ide orang tua itu?" Saudara Guo berkata, "Ya, itu adalah ide saya. Kamu pikir kamu siapa?" Lady Boss memandangnya dengan jijik. Saudara Guo menghela nafas, "Orang tua itu sudah tua, menurutmu berapa lama dia bisa melindungimu? Saat dia mati, semua musuh lama dan barumu akan mengerumunimu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Belum lagi musuhmu, bahkan di tanah terberkati, ada orang yang tidak menyukaimu. Baiklah, aku akan menyelesaikan skor lama dengan mereka." Lady Boss menggertakkan giginya, "Sialan, lelaki tua itu telah hidup begitu lama, mengapa dia belum mati?" Saudara Guo membuka mulutnya, terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, "Wanita tak berotak." Dia menoleh ke gadis jangkung di sampingnya dan berkata, "Ingat wajah marsial Paman Lan Anda, jangan seperti dia di masa depan. Anda tahu, ini adalah alasan mengapa dia tidak bisa menikah, tidak ada yang berani menikahinya." Gadis itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Lady Boss memelototinya dengan ganas. Saudara Guo menutup mata, menunjuk Yang Kai dan berkata, "Ingat wajah orang ini, jangan jadikan dia musuh, jika kamu dalam bahaya, mintalah bantuannya." Gadis itu mengangguk patuh, matanya yang indah menatap Yang Kai dengan serius untuk sementara waktu, dan berkata dengan lembut, "Aku akan mengingatnya." Yang Kai tercengang. Dia tidak tahu apa maksud kakak senior Guo ini. Gadis ini jelas adalah murid elit surga Gua Xuan Yuan, jadi bahaya macam apa yang dia perlukan untuk bantuannya. 4225. Saudara Guo tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya duduk di sana dengan ekspresi yang tak terduga. Bos wanita juga terdiam, dan suasana menjadi agak canggung. Meskipun saudara Guo dan bos wanita ini tidak banyak bicara, mereka secara tidak sengaja mengungkapkan banyak informasi. Yang pertama adalah bahwa dia seharusnya benar-benar terekspos. Banyak dari tanah yang diberkati mungkin telah memperhatikannya, jadi tidak akan ada masalah dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, siapa yang tahu akan berubah menjadi sikap seperti apa? Mungkin itu akan menjadi penindasan, mungkin itu akan mengikatnya, tetapi satu-satunya hal yang dia yakini adalah, tidak ada yang ingin dia secara langsung mencapai Open Heaven peringkat ke-7. Juga, jika bos wanita benar-benar ingin bergerak melawan Provinsi Pelangi Emas dan Altar Segudang, kedua pasukan lapis kedua itu juga bukan penurut. Jika bos wanita benar-benar bergerak, dia pasti akan kalah dengan kekuatannya saat ini. Ketika saat itu tiba, Yang Kai tidak bisa hanya duduk dan menonton.
Namun, dengan kultivasinya saat ini, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Bahkan jika dia membawa semua kultivator alam Open Heaven ke dalam kehampaan, itu tidak akan dapat memainkan peran yang menentukan, kecuali dia bisa membuat Zhu Jiyin mengambil tindakan. Dia tidak bisa mengandalkan wanita ini. Dia telah setuju untuk menjadi pelindung Dao dan melindunginya selama 1000 tahun, tetapi itu dengan premis bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia bukan idiot, jadi bagaimana dia bisa mengikuti Yang Kai ke perairan berlumpur ini? Yang Kai tidak bisa tidak merasakan urgensi dan krisis. Waktu tidak menunggu siapapun. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Terima kasih semua telah memberi saya wajah dan meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk berpartisipasi dalam pameran dagang rumah lelang dan sia saya. Ada banyak teman lama dan teman baru, teman-teman di sini, jadi orang tua ini tidak akan melanggar aturan. Saya kira semua orang telah berpartisipasi dalam pameran perdagangan ini sebelumnya, jadi jangan buang waktu lagi. Pameran perdagangan akan dimulai. Bagaimanapun, semua orang adalah orang yang sibuk. Banyak kultivator alam Open Heaven di bawah tertawa. Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat lelaki tua itu memimpin pelelangan di tengah panggung bundar, menangkupkan tangannya ke kerumunan. Mengetahui bahwa pameran dagang dapat dianggap telah dimulai secara resmi, dia segera fokus pada hal itu. Semua orang yang hadir berada di tingkat menengah Heaven Opening Realm, dan ada banyak kultivator peringkat ke-5 dan ke-6. Mereka pasti memiliki banyak hal baik di tangan mereka, dan mungkin mereka akan memiliki beberapa sumber daya kelas tinggi yang dia butuhkan. Namun, bagaimana dia bisa mendapatkan sumber daya itu dari mereka akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Yang Kai diam-diam berdoa dan menggosok telapak tangannya. Maka orang tua ini pertama-tama akan membuang batu bata untuk menarik batu giok. Di platform bundar, setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah item. Itu adalah bambu sepanjang 2 kaki. Meskipun bambu telah digali, itu masih penuh vitalitas dan daunnya lebat. Yang lebih aneh lagi adalah ada untaian petir yang melilit bambu. Mereka terus-menerus melintas di antara cabang dan daun, menciptakan suara berderak. Bambu ungu Thunderclap kelas 6. Ini adalah sumber daya elemen kayu, tetapi menghasilkan petir. Jika Anda dapat memperbaikinya, Anda akan dapat menghasilkan kekuatan petir. Kekuatan membunuhnya menakjubkan. Pria tua itu perlahan menjelaskan. Mata Yang Kai berbinar. Itu memang pameran perdagangan kelas atas. Itu tidak bisa dibandingkan dengan lelang. Sumber daya kelas 6 ini biasanya diletakkan di akhir pelelangan. Umumnya, mereka adalah barang terakhir yang dilelang, tetapi dalam pameran perdagangan ini, mereka adalah barang pertama yang dilihat. Meskipun ini juga merupakan sarana bagi rumah lelang dan sia untuk meningkatkan level pameran perdagangan ini, secara langsung mengambil sumber daya kelas 6 sudah cukup untuk menunjukkan keberanian mereka. Orang tua ini tidak memiliki persyaratan. Selama nilainya benar, apapun bisa ditukar. Bahkan Open Heaven Pill pun baik-baik saja. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak lagi berbicara dan berdiri di peron bundar, menunggu dengan tenang. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat banyak master di sekitar platform bundar mengeluarkan Space Rings dan menyibukkan diri. Bahkan saudara Guo pun melakukan hal yang sama. Lady Boss menjawab, masukkan apa yang ingin Anda tukarkan di Space Ring Anda dan serahkan ke pihak lain. Pihak lain akan memeriksa dan memilih apa yang Anda inginkan. Jika menurutnya harga Anda sesuai, dia akan menukarnya dengan Anda. Jika tidak cocok atau tidak memenuhi persyaratannya, dia akan mengembalikannya kepada Anda. Yang Kai mengerti. Tanpa ragu, Yang Kai segera mengeluarkan cincin luar angkasa dan menuangkan 20 juta Open Heaven Pill ke dalamnya. Dia telah membeli semua jenis sumber daya kultivasi, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk menggunakan sumber dayanya sendiri untuk bertukar dengan orang lain. Namun, dia memiliki banyak Open Heaven Pill. Bagaimanapun, pihak lain telah mengatakan bahwa Open Heaven Pill dapat ditukar, jadi 20 juta sudah cukup. Menyerahkan cincin luar angkasa, Yang Kai menunggu dengan tenang. Dalam waktu singkat, semua kultivator yang ingin bertukar dengan lelaki tua itu sudah siap, dan lelaki tua itu memiliki lebih dari 50 cincin luar angkasa di tangannya. Lagi pula, persyaratannya tidak tinggi, jadi semua orang mau mencobanya. Bagaimanapun, bahkan jika mereka tidak terpilih pada akhirnya, mereka tidak akan rugi. Orang tua itu memeriksa cincin itu satu persatu. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah cincin dan berkata, saudara-saudari Serikat Api Suci menawarkan harga tertinggi, jadi lelaki tua ini akan menukarkannya dengan bambu ungu guntur ini. Setelah mengatakan ini, tangannya bergetar dan cincin luar angkasa kembali ke pemiliknya, hanya menyisakan satu milik kultivator yang bermarga Su dari Serikat Api Suci.
Bambu ungu guntur juga terbang ke pihak lain di bawah kekuatan yang lembut. Kultivator bermargasu mengambil bambu guntur ungu dengan ekspresi gembira dan menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada lelaki tua itu. Yang Kai, di sisi lain, sedikit terkejut saat dia memegang cincin luar angkasa di tangannya. Meskipun dia telah menghabiskan 26 juta untuk membeli pasir yin merah kelas 6, itu adalah sumber daya atribut yin dan relatif langka, jadi harganya sedikit lebih tinggi. Untuk sumber daya kelas 6 biasa, 20 juta kurang lebih sudah cukup. Dia pikir dia memiliki peluang bagus, tetapi siapa yang mengira bahwa lelaki tua dari rumah lelang dan Xia tidak akan memilihnya. Sekarang, sepertinya itu bukan masalah harga. Mungkin Serikat Api Suci telah mengambil sumber daya yang diminati lelaki tua itu. Transaksi pertama berjalan lancar. Orang tua itu mengucapkan beberapa kata sopan dan kemudian turun. Sesosok segera terbang dan mendarat di atas panggung. Itu adalah wanita mungil. Wanita itu membungkuk sambil tersenyum dan berkata, nilai barang yang ingin ditukar nyonya ini tidak terlalu bagus. Kakak senior, tolong jangan menertawakanku. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan barangnya. Yang Kai mengangkat matanya untuk melihat dan tiba-tiba matanya menyala. Benda yang dikeluarkan wanita itu adalah serangga merah menyala dengan panjang sekitar setengah kaki dan setebal lengan. Menyapunya dengan Divine Sense-nya, Yang Kai bahkan bisa merasakan sedikit vitalitas darinya. Serangga ini adalah makhluk hidup, ulat sutera api 10.000 tahun. Jika diberi makan dengan benar, ia akan menghasilkan pupa ulat api 10.000 tahun setiap 10 tahun. Tingkat kepompong ulat api tidak pasti. Mungkin kelas 3, kelas 4, kelas 5, atau bahkan kelas 6. Itu tergantung pada keberuntungan. Wanita itu melihat ke bawah sambil tersenyum, matanya melengkung menjadi bentuk bulan sabit. Nyonya ini ingin menukar beberapa sumber daya kelas 5. Tidak ada batasan untuk atributnya. Adapun kuantitasnya, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Berbicara tentang ini, dia menjulurkan lidahnya dengan main-main. Tiba-tiba, banyak orang di bawah menunjukkan pandangan tertarik. Ulat sutra api berusia 10.000 tahun ini adalah barang langka. Jika dia bisa mendapatkannya, maka dia akan bisa mendapatkan sumber daya kultivasi setiap 10 tahun. Meskipun peringkatnya tidak pasti dan itu hanya masalah keberuntungan, keuntungannya adalah akan ada persediaan yang tak ada habisnya. Akan selalu ada waktu ketika peringkat 5 atau peringkat 6 akan muncul. Dalam jangka pendek pasti rugi, tapi dalam jangka panjang, itu bisnis. Namun, hal semacam ini tidak cocok untuk individu. Lagi pula, investasinya jelas tidak kecil, dan siklusnya panjang, tetapi sangat cocok untuk digunakan oleh kekuatan besar sebagai fondasi mereka sendiri. Yang Kai juga tertarik, meskipun ada obat suci seperti anggur labu di Void yang dapat terus-menerus mendapatkan sumber daya kelas 5, tidak ada sumber daya kelas 3, kelas 4 atau kelas 6. Jika dia bisa membawa ulat api 10.000 tahun ini kembali, itu mungkin bisa mengisi kekosongan. Bolehkah aku bertanya pada suster junior, apa yang dimakan ulat sutera api ini? Seseorang bertanya. Wanita itu menoleh dan melihat, tersenyum, tentu saja ia memakan hal-hal dari atribut api. Selama itu dari atribut api, ia akan memakannya, dan itu tidak pilih-pilih. Apakah semakin berharga makanannya, semakin tinggi tingkat pupa ulat sutera yang dihasilkannya? Secara teori, seharusnya begitu, tapi aku telah memberinya makan beberapa kristal api dan giok api yang tersebar sebelumnya, dan itu juga menghasilkan pupa ulat sutera kelas 5. Kadang-kadang aku memberinya beberapa sumber daya elemen api kelas 1 dan 2, tapi itu hanya menghasilkan pupa ulat sutera kelas 3. Benda ini sangat nakal. Terima kasih telah menjawab pertanyaanku, suster junior. Orang yang berbicara menangkupkan tinjunya sedikit. Orang lain mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan wanita itu menjawabnya satu persatu. Ada beberapa pertanyaan yang belum pernah dia temui sebelumnya, jadi dia secara alami tidak bisa memberikan jawaban apapun. Setelah beberapa saat, semua orang menawar. Setelah berkonsultasi dengan pendapat Lady Boss, Yang Kai menyerahkan cincin yang awalnya berisi 20 juta Open Heaven Pill. Banyak orang tertarik dengan ulat sutera api ini, dan wanita itu menerima lebih dari selusin cincin. Setelah memeriksanya satu persatu, dia menyimpan salah satu cincin dan mengembalikan sisanya. Apa yang membuat Yang Kai terdiam adalah dia tidak terpilih kali ini. Harga 20 juta jelas tidak murah, tetapi karena pihak lain tidak memilihnya, itu berarti mereka lebih tertarik dengan tawaran orang lain. Tampaknya pil Open Heaven tidak maha kuasa. Bahan Open Heaven kelas menengah tentu saja membutuhkan pil Open Heaven, tetapi secara relatif, mereka lebih menghargai semua jenis sumber daya kultivasi. Ini membuatnya sedikit terdiam.
Dia berharap jika sumber daya bermutu tinggi yang dia butuhkan muncul, dia akan membuang banyak Open Heaven Pill. Siapa sangka akan jadi seperti ini? Tentu saja, jika dia dengan kejam melemparkan 100 juta Open Heaven Pill, dia pasti bisa mendapatkannya, tapi dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa begitu boros? Yang Kei diam-diam merasa bahwa transaksi semacam ini memiliki keuntungan besar bagi orang-orang di panggung putaran karena penawar tidak tahu di mana keuntungan orang lain, juga tidak tahu apa yang mereka tawarkan. Dengan cara ini, tidak ada cara untuk menaikkan harga. Sebaliknya, itu memaksimalkan manfaat orang-orang di panggung bundar. Lagi pula, bahkan jika tidak ada yang puas dengan harganya, mereka dapat memilih untuk tidak berdagang. Dengan begitu, mereka tidak akan kehilangan apapun. Ulat sutera api 10.000 tahun wanita itu berhasil diperdagangkan. Setelah dia meninggalkan panggung, banyak orang muncul satu demi satu. Mereka pertama-tama menunjukkan apa yang ingin mereka perdagangkan, kemudian mengajukan permintaan mereka sendiri dan menunggu orang lain untuk menawar. Kebanyakan orang dapat berdagang untuk apa yang mereka inginkan, tetapi ada juga beberapa orang yang meminta terlalu banyak atau memiliki terlalu banyak permintaan, yang secara alami menyebabkan kegagalan perdagangan.